Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring. Hari ini kita akan membahas mengenai muatan SBDP, yaitu mengenai reklame. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Kalau sudah selesai berdoa, segera kalian siapkan buku tema wirausaha dan alat tulis kalian. Macam-macam reklame secara visual. Yang pertama ada iklan. Iklan pada media cetak adalah pemberitahuan kepada banyak orang tentang barang atau jasa yang akan dijual. Contohnya iklan pada surat kabar dan iklan pada televisi. Yang kedua ada spanduk. Spanduk adalah salah satu cara promosi yang menggunakan kain sebagai medianya. Spanduk biasanya berisi ajakan, slogan, atau berita yang perlu diketahui oleh umum. Seperti ini contohnya, di sini ada spanduk, jagalah kebersihan di sekitarmu. Buanglah sampah di tempat sampah. Selanjutnya ada poster. Poster adalah selembaran kertas yang berisi tulisan dan gambar, biasanya ditempel di tempat umum. Selanjutnya ada brosur. Brosur berbentuk selembaran kertas, biasanya brosur dibagikan di tempat umum. Brosur berisi informasi yang ditujukan kepada masyarakat. Selanjutnya ada embalase. Embalase merupakan informasi yang biasanya terletak pada kemasan sebuah produk. Ya, bisa dilihat di sini contohnya, yaitu informasi berat atau informasi penyimpanan, komposisi, itu namanya embalase. Informasi-informasi tersebut memuat detail tentang produk tersebut ya, seperti yang tadi Miss Dia bilang, ada komposisi makanannya, ada gizinya, dan lain-lain. Lalu ada baliho. Baliho adalah jenis reklame yang berukuran besar. Ukuran baliho biasanya lebih besar dari spanduk, sehingga ditempatkan di tempat umum menggunakan tiang sebagai penyangga. Jadi kalau spanduk tadi dia kain, biasanya kalau spanduk itu cukup pakai tali. Tapi kalau baliho ini lebih besar lagi. Lebih besar lagi ini biasanya dia disanggahnya oleh menggunakan tiang. Selanjutnya yang ketujuh ada banner. Banner merupakan media promosi yang dicetak dan diletakkan menggunakan besi sebagai penyangganya. Kalau banner ini biasanya ada di sini di depan toko buku, itu dia penyangganya menggunakan besi-besi kecil. Beda sama kayak baliho tadi kan menggunakan tiang yang besar kan, kalau banner ini menggunakan besi yang kecil untuk penyangga agar dia bisa berdiri. Selanjutnya yang kedelapan ada leaflet. Leaflet berbentuk lembaran yang dilipat menjadi 3 atau 4 bagian. Leaflet digunakan untuk mempromosikan sebuah produk atau memberikan informasi tertentu kepada masyarakat. Selanjutnya ada macam-macam poster. Yang pertama ada poster niaga. Poster niaga yaitu poster yang bertujuan untuk mempromosikan produk-produk. Poster ini banyak ditemukan di tempat umum. Selanjutnya ada poster kegiatan. Poster kegiatan yaitu poster pemberitahuan suatu kegiatan kepada para pembaca untuk mendatangi kegiatan tersebut. Lalu selanjutnya ada poster layanan masyarakat, yaitu poster yang berisi imbauan kepada masyarakat untuk melakukan suatu hal yang bermanfaat baik. Ya, di sini contohnya poster niaga itu dia berisi tentang mempromosikan makanan. Di contoh ini adalah mempromosikan makanan ayam, burger, dan lain-lain. Lalu poster kegiatannya adalah
pameran keliling Museum Benteng Pendebrook, Yogyakarta. Lalu poster layanan masyarakatnya contohnya adalah adaptasi kebiasaan baru tentang COVID. Nah, selanjutnya ada bagian-bagian poster. Di bagian-bagian poster ini, di poster itu terdapat judul. Judul itu berada di bagian atas poster. Ya, ini bagian atas poster, kursus gratis, itu merupakan judulnya. Lalu di dalam poster tertera nama penyelenggara yang mengadakan pameran, penyelenggaranya, lalu informasi singkat tentang pamerannya. Ya, jadi di sini yang pertama ada judul, lalu tertera nama penyelenggara. Di sini contohnya adalah penyelenggaranya yaitu Penerbit Erlangga, dan informasi singkat tentang pameran. Di sini informasi singkatnya ada tersedia 3 kelas, pertemuan kursus, lalu untuk daftarnya dan lain-lain. Lalu waktu dan tempatnya. Waktu dan tempat, dan yang terakhir ada kontak yang dapat dihubungi. Ya, di sini waktu dan tempatnya dan ada kontaknya. Selanjutnya mengidentifikasi ciri-ciri embalase. Embalase adalah salah satu bentuk reklame berupa kemasan yang berisi informasi tentang produk tersebut. Bentuk embalase ada yang berbentuk tabung, kerucut, balok, dan prisma. Tujuan penggunaan embalase. Yang pertama, melindungi produk agar tidak rusak, menarik perhatian pembeli, membuat produk lebih menarik, dan memberikan informasi tentang produk. Jadi embalase ini bisa dilihat di sini contohnya, yaitu kemasan. Kemasan makanan ya. Di sini ada ciki, minuman, dan lain-lain ya. Ya, fungsinya itu tujuannya untuk melindungi, terus menarik perhatian. Jadi semakin menarik kemasan yang dibuat, akan semakin tertarik juga pembeli akan membeli. Lalu memberikan informasi tentang produknya. Jadi produknya ini tentang apa? Misal mie atau minuman bersoda atau minuman teh, rasanya bermacam-macam seperti itu. Selanjutnya ada buklet. Buklet adalah salah satu alat promosi yang berbentuk seperti buku kecil. Buklet terdiri dari lembaran-lembaran kertas yang disatukan. Buklet bersifat sebagai media promosi atau anjuran kepada masyarakat. Isi buklet biasanya berupa informasi tentang produk. Misalnya, buklet makanan berisi deskripsi atau cara penyajian makanan. Perhatikan bentuk buklet berikut. Bagian-bagian yang ada pada buklet yaitu sampul depan dan isi buklet. Ya, di sini contohnya. Sampul depannya tuh yang ini nih. Ini ada judulnya Nusantara Batik. Ini sampul depannya. Terus isinya, nah isinya yang ini nih. Yang di bagian yang ke atas. Lalu sampul, nih tadi sampul depan berisi judul, buklet, gambar, dan keterangan singkat perusahaan. Ini judulnya, di sini ada gambar, lalu ada keterangan perusahaannya, di sini ada alamatnya dan lain sebagainya. Lalu bagian isinya berisi informasi-informasi. Nah, di sini bagian isinya ada daftar isi, latar belakang, info produk, dan produk lainnya. Dia di sini ada teko, misal di sini ada informasi-informasinya, ada Gucci informasinya, dan lain sebagainya. Nah anak-anak, demikianlah materi kita hari ini mengenai reklame. Ibu harapkan kalian dapat memahami penjelasan pada materi hari ini. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian tetap bersemangat dalam pembelajaran daring. Jangan lupa belajar untuk menghadapi PAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.